الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حبيبنا عمر بن محمد بن سالم جميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala jamaah sekalian, ini kitab pertama kali dikarang oleh guru saya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dirampungkan di tanggal 22 Rabiul Awal 1403, 40 tahun yang lalu. Memang beliau belum tua-tua banget. Sekarang saja belum mencapai usia 60 tahun. Dan memang murid-muridnya beliau masih generasi-generasi muda. Yang paling tua, paling usia 50 tahunan. Gitu. Jadi ini karya beliau yang pertama ketika beliau baru saja nikah. Baru saja nikah di usia 17-18 tahunan. Gitu. Lihat, di usia 17-18 tahunan bisa membuat karya yang sangat monumental sekali. Yang kalau kita bahas ini luar biasa. Asik. Di 40 tahun yang lalu ketika beliau sudah berdakwah di pelosok, di perkotaan, di mana saja beliau berdakwah, dakwahnya beliau tidak seperti dakwah kita di Indonesia. Terkadang dakwah kita di Indonesia, Masya Allah, ada makan, ada minum, ada amplop. Di sana alhamdulillah boro-boro. Ya. Alhamdulillah boro-boro. Artinya dalam bahasa kebetawian kita, itulah dakwah. Gitu. Jadi memang betul-betul dituntut keikhlasan yang sangat. Dan niat beliau agar dakwah beliau tersambung ke seluruh dunia. Mau nggak mau beliau mengarang. Kalau cuma sekadar ucapan ketika itu, di satu perkotaan, satu tempat, satu pedesaan, satu pedusunan, mungkin yang mendengar hanya itu saja. Karena ketika itu belum ada HP, belum ada sebagainya yang untuk pengajian-pengajian, belum untuk disusun dengan rapinya, belum di media sosialkan seperti zaman sekarang. Akhirnya beliau mempunyai rencana agar bagaimana caranya dakwah beliau tersebar ke seluruh dunia, beliau mengarang. Rampung karangan beliau di tanggal 22 Rabiul Awal 1403 Hijriah. Beliau enggak punya duit. Memang enggak punya duit. Akhirnya beliau minta dipercetakan agar sebelumnya beliau minjem duit dulu. Demi apa? Demi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah buku tersebut ada di hadapan kita, Khuluguna. Jadi setelah kitab Khuluguna yang beliau karang terus dan berketerusan. Jadi orang kalau udah demen ngarang itu berketerusan ngarang. Kalau kita lihat sejarah Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, itu mufti Betawi, usia beliau mengarang tidak di usia 20 tahun, tidak. Tidak di usia 30 tahun, bahkan juga tidak di usia 40 tahun. Sudah 50 tahun ke atas baru mulai mengarang. Jadi ini ada kesempatan buat jamaah-jamaah untuk bisa mengarang. Amin. Amin. Gitu. Tapi kan harus sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Amin. Makanya belajar gitu. Jadi kajian kita pada Ramadan kita kali ini di 1443. Sebenarnya sih ini
kitab sudah saya rampung dalam terjemahan. Gitu. Alhamdulillah sudah rampung saya terjemahkan kitab ini. Kemudian nanti insya Allah ketika saya ditarim, saya minta tanda tangan dari beliau, dari Al-Habib Umar, walau bagaimanapun juga. Jadi minta restunya belakangan, ngarangnya duluan, nerjemahinnya duluan. Dan itu sudah maklum gitu. Jadi jamaah sekalian, khuluquna, akhlak kita. Kita berbicara tentang akhlak. Kalau misalnya di dunia kampus ini bagaikan Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bedah kitab atau bedah buku. Jadi ini setelah saya rampungkan dalam satu terjemahan, kenapa saya berminat untuk membaca ini? Karena ini langkah Habib Umar dalam berdakwah. Jadi langkah beliau dalam berdakwah bukan susunan fikih yang beliau ungkapkan, atau tauhid yang beliau ungkapkan, atau sirah atau sebagainya, sebagaimana. Tapi yang beliau ungkapkan yang pertama kali itu adalah akhlak. Innamal umamul akhlaq ma bagiyat fainhum wa dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi pembahasan kita akhlak dan akhlak, akhlak dan akhlak. Bagaimana diharapkan kita akhlak duluan baru ilmu. Orang bagaimana ceritanya biar cinta dulu sama ulama, nanti dia ngaji gampang. Cinta, cinta, cinta. Makanya gerakan mereka para ulama-ulama yang soleh itu enggak diajarin dulu umat tentang ngaji, enggak. Istiqtob, menarik hati mereka dulu. Bagaimana mereka bisa kumpul bareng, baca sholawat bareng. Belum diajarin kitab yang lain, belum. Boro-boro sih kitab gede, yang kecil aja enggak. Bagaimana yang gede? Itu diajarin bagaimana rasa cinta dulu kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga, cinta sahabat, cinta ulama, cinta wali. Itu dulu pertama yang diajarkan. Mahabbah, bagaimana akhlak dan akhlak. Karena berapa banyak orang yang kalau sudah berakhlak, dia berilmu. Tapi berapa banyak juga orang berilmu belum tentu berakhlak. Maka landasan segala sesuatu kehidupan akhlak. Nah, kita nih Ramadan kali ini bagaimana agar akhlak kita ada di dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun juga akhlak sangat menentukan. Berapa banyak orang alim tanpa akhlak tidak dianggap. Ahli zikir tidak berakhlak tidak dianggap. Semuanya bahkan mereka para ulama, andai karena ada ulama tanpa ada akhlak tidak dianggap. Makanya di sini fenomenal sekali ucapan beliau, khuluquna, akhlak kita. Terbilang baru nih kitab, baru 40 tahun yang lalu, tetapi dibaca di seluruh dunia jamaah. Ini kitab dibaca di seluruh dunia. Min alamatil barakah, di antara keberkahan dari sang pengarangnya. Min alamati barakatil muallif, di antara tanda keberkahan sang pengarang. Kalau karya-karya Imam Al-Ghazali, udah ketahuan. Di 1200 tahun yang lalu, di 1000 tahun yang lalu, Al-Imam Al-Syafi'i di 1200 tahun yang lalu, memang sudah ketahuan. Al-Imam Abul Hasan Al-Syadil, Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Attas dan sebagainya, sudah ketahuan. Ini Masya Allah baru 40 tahun yang lalu, tetapi kitabnya sudah membumi. Ya, kitabnya sudah membumi dan kitabnya sudah melangit. Kan ada banyak katanya membumikan kitab, ada membumikan Al-Quran, ada membumikan fikih dan sebagainya. Apapun itu bentuk judulnya, sah-sah saja. Tapi yang saya lihat kitab ini, Masya Allah, memang betul-betul rujukan dalam Al-Quran dan hadis. Ucapan dari mereka para ulama-ulama saleh membumi dan melangit. Kita lihat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pengarang mengucap bismillah. Karena tanda keberkahan bismillah. Awwalu amrin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Dalam riwayat fa huwa abtar, dalam riwayat fa huwa ajdam. Setiap awal pendahuluan yang tidak didahulukan dengan bismillah, aqta, terputus dia. Contohnya qat'ul yad wa qat'ul rijl. Terputus kaki atau terputus tangan. Ada orang pintar, alim, tapi tangannya enggak ada, kakinya enggak ada, kan menjadi kurang. Fa huwa aqta au abtar.
Abtar itu artinya mandul. Alim, pintar, kaya, tapi mandul, enggak punya anak, kurang juga. Dalam satu riwayat fahuwa ajdam. Satu penyakit memerah, menghitam, kemudian hangus, kemudian hancur, berantakan, kemudian terus ke seluruh tubuhnya. Allah salimna ya Allah. Allah salimna min azwajina wa auladina banatina dzurriyyatina ahbabina wa dzurriyyatina ahbabina ajma'in. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit tersebut. Kita, anak istri kita, keturunan kita, seluruh pecinta-pecinta kita. Amin ya rabbal alamin. Artinya tuh kalau kita membaca kitab enggak baca bismillah, nagisul barakah, kurang keberkahannya. Makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i selalu dalam rangka suratul Fatihah pastinya di situ ada bismillah. Bahkan itu adalah masuk dalam rangka suratul Fatihah, bismillah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bismillah tidak masuk dalam rangka suratul Fatihah. Dalam mazhab Imam Malik bin Anas pula bismillah tidak masuk dalam rangka suratul Fatihah. Buat mereka, ya. Buat mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwa bismillah adalah rangka suratul Fatihah. Makanya setiap kita sholat pasti membaca bismillah. Mau sholat sunat, mau sholat fardhu. Bahkan dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah, mau melakukan, mau menjalankan, mau melakukan aktivitas apa saja, itu dianjurkan dengan membaca bismillah. Litabarruk, baknya itu awal litabarruk, bismillah, dengan mengambil keberkahan nama Allah. Bismillah, bibarakatismillah, dengan keberkahan nama Allah. Jadi nama Allah itu ada keberkahannya. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir. Terus itu nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu di setiap nama ada berkahnya. Ya, di setiap nama ada berkahnya. Ikutin, kalau ikutin dari mereka para ulama-ulama saleh, kalau di akhir-akhir malam kita dianjurkan membaca Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 200 kali. Atau kalau waktunya udah mepet 100 kali. Habis itu membaca Asmaul Husna, di situ ada kandungan-kandungan tersendiri. Mulai kita membaca, mulai kita menarik, mulai kita merasakan nikmat, mulai kita amalkan, Masya Allah. Nama Allah. Nama tidak ada yang paling agung, tidak ada yang paling sempurna, tidak ada yang paling nikmat, kecuali di situ adalah nama Allah. Allah, nama yang wajib disembah. Ismun, Allah itu nama yang wajib disembah, yang tiada Tuhan kecuali Allah. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pengasih kepada seluruh makhluknya. Allah pengasih kepada seluruh makhluknya, Allah kasih. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia zindik, Allah kasih. Tapi kalau permasalahan tentang Ar-Rahim, itu kekhususan hamba-hambanya Allah yang Allah khususkan saja. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Jadi orang yang kalau dapat rahmannya Allah, belum tentu dapat rahimnya Allah. Sama orang yang dapat rahimnya Allah juga belum tentu dapat rahmannya Allah. Kalau orang sudah mendapatkan rahimnya Allah, sudah mendapatkan kasih sayang, belum tentu diberi. Belum tentu diberi. Ini ada orang, Masya Allah, demen banget ibadah, demen banget zikir, demen banget ngaji. Tapi giliran doa enggak dikasih mula sama Allah. Belum dikasih sama Allah. Itu hakikatnya bukan karena Allah enggak ngasih, karena Allah sayang. Tuh lihat. Hakikat ketika Allah tidak memberikan kepada hamba, Allah bukan enggak ngasih, Allah sayang. Ar-Rahim. Jadi lebih didahulukan rahimnya itu buat hamba-hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak yang lainnya diberikan Rahman saja, diberikan sifat Ar-Rahman, tetapi Ar-Rahimnya tidak. Mudah-mudahan kita semuanya dapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dapat semuanya, amin.
Ya Rabbal Alamin. Jadi sebagian mereka hambanya Allah yang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, ketika dia minta belum dikasih. Ingat, bukan belum dikasih, dikasih. Cuma ditunda. Untuk di mana? Nanti di dalam kubur. Untuk di mana? Nanti di akhirat. Bahkan mereka para ulama-ulama berkata, kalau begitu jadinya, kalau setiap saya doa jangan diterima dah ya Allah, taruh nanti untuk di akhirat. Saking pentingnya tuh nanti di akhirat. Kalau begitu jadinya, kalau saya minta jangan kasih dah ya Allah. Terus buat mana dong? Buat siapa dong? Buat saya, tapi nanti di akhirat. Tapi kan kalau kita di dunia mau, di akhirat mau, emang benar-benar lah kita. Kita benar-benar gitu. Enggak apa-apa, magam kita enggak ada masalah. Dan enggak perlu dipermasalahkan, dan masih boleh dalam rangka syariatul Islam. Boleh kita minta, ya Allah as-sayyarah ya Allah, boleh ya Allah, mobil ya Allah, cycle ya Allah, motor ya Allah, mau rumah ya Allah. Boleh enggak? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Boleh gitu, enggak ada masalah. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yahu wa huwa mu'min, barang siapa yang menghendaki akhirat. Orang mau menghendaki akhirat, nih lihat. Beda antara dunia dan akhirat. Orang kalau udah nikahin ibunya enggak boleh nikahin anaknya. Dengerin. Orang kalau udah nikahin ibunya boleh enggak nikahin anaknya? Enggak boleh. Dia benar-benar tuh, udah dia nikahin ibunya, ngelihat anaknya cantik, dia nikahin juga. Tapi kalau misalnya nikahin ibunya belum sempat disetubuhi, nikah sama janda. Ya Allah Ramadan, nggak apa-apa, ini ilmu. Ini nikah bukan kita. Ini ada seseorang, kalau kita kesian banget. Kalau misalnya ada seseorang nikah sama seorang janda, belum sempat disetubuhi, baru mau masuk kamar dia ngelihat anaknya cantik, masya Allah, engkau cerai dah kalau begitu jadinya. Habis itu dia nikah sama anaknya, boleh gak? Boleh, selagi belum disetubuhi. Tapi kalau misalnya ada orang nikahin anak nih, dan anak punya ibu, walaupun belum disetubuhin, nggak boleh tuh nikah lagi sama ibunya. Kenapa? Ibunya kan jadi mertua. Ya, kalau udah mertua, sampai kapanpun mertua, nggak boleh ada kata-kata bekas mertua. Kalau istri ada bekas istri, tapi kalau mertua tidak jadi bekas mertua, tidak pernah ada. Gitu. Walaupun dia pernah, ya Allah, nikahnya banyak banget. Ada misalnya ada berapa? 20 perempuan. Berarti kan ada 40 mertua, laki dan perempuan. Betul nggak? Masya Allah. Maksudnya 20 nggak boleh langsung begitu. Dia nikah, cerai. Kan sebagian orang ada juga yang begitu. Ada gak? Ada. Man aradal akhirata, barang siapa yang menghendaki akhirat. Karena lagi-lagi dunia dicampur sama akhirat enggak bisa. Enggak bakal bisa. Sebagaimana tadi dikatakan orang menikahi ibunya, menikahi anaknya juga enggak bisa. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk akhirat, akan jalannya akhirat, dia berusaha untuk menjalankan akhirat. Wa mu'min, dia beriman. Makanya segala sesuatu kalau beribadah, kalau kuncinya dia beriman, sah. Ada orang wudu, tapi dia kafir, enggak sah wudunya. Persyaratan wudu apa? Islam. Al-Islam, at-tamyiz, an-naga' 'anil haid wan nifas, wan naga' amma yusul ma ila al-basharah, dan sebagainya. Ada 8. Kemudian fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Dia harus tahu semuanya. Al-ilmu bi fardiyatih, dia mengenal tentang fardunya wudu gitu. Contoh. Jadi kalau misalnya nih ada orang mau wudu tapi dia kafir, enggak sah wudunya. Ada orang salat, dia kafir, enggak sah salatnya. Makanya kalau ada orang, naudzubillah min dzalik, belum ketahuan dia muslim atau kafirnya, baru dia tinggal di kampung kita, misal baru dia tinggal di kampung kita, jangan lantas langsung disuruh jadi imam.
Ntar dulu, walaupun dia pakai peci, wah insya Allah, pakai sorbannya luar biasa. Tahu-tahu disuruh jadi imam. Dalamannya ada salib, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak sah. Karena dia kafir. Kalau dia kafir, andaikan dia muslim, kan enggak ridha dia pakai salib. Ada enggak seorang muslim ridha pakai salib? Ada enggak? Enggak ridha. Naudzubillah min dzalik. Semakin orang banyak melihat salib, semakin diburamkan pandangan zahir dan pandangan batinnya oleh Allah. Semakin orang melihat salib. Di sana salib, di sini salib, sana salib, ngelihat salib melulu. Kalau misalnya di kuburan tuh kan area kuburan, ada kuburan orang kafir, ngelihat salib melulu. Kerjaannya ngelihat salib melulu. Itu Allah buramkan pandangan zahir dan batin. Bukan cuma sekedar zahir tetapi batin. Batinnya lemah. Dia punya iman lemah gara-gara dia ngelihat salib. Untuk memperkuat pandangan zahir dan batin kita, lafdzul jalalah. Ada tulisan lafdzul jalalah. Maka bagus tuh. Khat lafdzul jalalah. Gitu. Ada khat Abdul Wali gitu. Masyaallah. Lafdzul jalalah, masyaallah. Salawat, masyaallah. Luar biasa. Dan itu untuk memperkuat pandangan zahir dan batin. Amin. Mukmin. Orang sedekah kalau dia mukmin diterima. Orang puasa dia mukmin diterima. Orang kafir dia salat, dia sedekah, dia haji, dia zakat, dia puasa enggak diterima oleh Allah. Enggak diterima mutlak. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka, perbuatan mereka sangat diungkapkan, dipatuti dengan ucapan terima kasih. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahda ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqi. Ini dikatakan oleh seorang pujangga besar, Hafiz Ibrahim. Jangan kau kira ilmu itu bermanfaat dengan sendirinya. Jangan sekali-kali kita mengatakan, oh ilmu ini bermanfaat, ilmu ini bermanfaat. Ntar dulu. Kemanfaatan ilmu dilihat dari mana? Malam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi, sebelum yang mempunyai ilmu diberikan mahkota akhlak. Jadi orang yang mempunyai ilmu dia udah berakhlak belum? Semakin dia punya banyak ilmu, akhlaknya semakin banyak. Akhlaknya semakin rapi, akhlaknya semakin ikhlas. Kelihatannya Masya Allah luar biasa. Makin tawadhu dia, makin nikmat ketika dipandangnya, makin sejuk. Itu tanda orang mempunyai akhlak. Ya, semakin banyak orang dilihat sejuknya luar biasa. Ibarat kalau kita puasa dari luar, masuk ke dalam kena AC, enak gak jemaah? Blung, wah itu deh. Ibarat kita keluar ngelihat orang, kemudian kita ngelihat ulama, kita ngelihat mereka kaum solihin, sejuknya luar biasa. Kenapa? Di situ ada akhlak. Jadi jangan kita pikir bahwa ilmu itu bermanfaat malam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Sebelum orang yang mempunyai ilmu itu diberikan mahkota akhlak. Ilmu itu gampang jemaah. Belajar, hafal, punya ilmu. Belajar. Kuliah, ngaji. Ngaji lagi dan ngaji, kuliah lagi dan kuliah, belajar, pendidikan, dapat ilmu. Dapat akhlak belum tentu. Kalau ditanya tentang akhlak belum tentu. Dilihat dari prosesnya. Proses dia mencari ilmu. Ketika proses dia mencari ilmu, beraklakkah dengan yang punya ilmu? Karena untuk menghormati yang punya ilmu, wajib menghormati yang punya ilmu. Kalau kita mau mendapatkan ilmu apapun namanya, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu bahasa Arab, ilmu Quran, ilmu hadis, semua ilmu wajib menghormati yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Ulama, guru, mutlak dihormati. Gitu. Itu namanya akhlak. Dan menghormati kitab. Jangan sampai kitab yang kita baca ditaruh di bawah. Kan berapa banyak orang itu dia punya kitab ditaruh di bawah, enggak menghormati ilmu. Kalau gitu jadi, oh itu kan kitab, di dalamnya kan ilmu. Jadi kalau misalnya kita punya kitab, jangan taruh di bawah. Ini kesian kalau lagi pada orang tahlilan malam Jumat, Yasinnya ditaruh, dia geletakin di bawah, enggak berkah nanti. Bahkan ada pendapat mereka para ulama haram meletakkan Yasin walaupun di situ ada terjemahan ditaruh di bawah.
Bahkan dikatakan oleh mereka, sebagian mereka para ulama, kitab-kitab ilmu, kitab fikih, hadis dan sebagainya misalnya kita taruh di bawah, ini kita letakkan begitu saja, haram. Makanya orang-orang tua tempo dulu ngajarin di atas bantal, lekar, nih kayak model seperti ini. Gitu. Ditaruh di tempat yang paling tinggi. Penghormatan kepada ilmu. Gitu. Wa idza ruzikta khaliqatan mahmudatan, ketika engkau diberi dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah akhlak yang mulia. Amin. Akhlak mulia, akhlak mulia. Allah memerintahkan kita puasa la'allakum tattaqun. Apa sih intisari dari la'allakum tattaqun? Akhlak. Akhlak. Mampukah kita berakhlak? Faqad istafaka muqassimul arzaqi. Sungguh engkau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Kalau kita sudah berakhlak. Akhlak bangun tidur, akhlak makan, akhlak minum, akhlak kita dengan yang lebih tua, akhlak kita dengan yang lebih muda, akhlak kita dengan anak, dengan istri, dengan guru, dengan ulama, dengan masyarakat, dengan anak kecil, dan bahkan dengan lingkungan, dengan alam, itu semuanya ada akhlak. Dengan lingkungan, kita disuruh berakhlak sama lingkungan. Allah. Terus yang disebut dengan lingkungan apa? Kan bisa jadi lingkungan hidup dan lingkungan yang non hidup. Mati maksudnya, iya betul. Sampai kalau misalnya kita berada di satu lingkungan, itu kita berakhlak. Akhlaknya apa? Jangan coret-coret. Akhlaknya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Akhlaknya apa? Jangan kentut sembarangan. Mentang kita di kamar kita sendiri, kita kentut dengan sekentut-kentutnya. Enggak berakhlak dia. Kenapa? Bisa jadi di dalam itu ada jin. Jin lagi duduk. Dia orang kentut. Berabot, astagfirullahaladzim. Enggak akhlak kalau begitu jadinya. Kan rumah-rumah saya, enggak berakhlak, tetap pelan-pelan kalau ngeluarin kentut. Sampai ngeluarin kentut aja pelan-pelan. Tahap pelan-pelan. Tahap saya tetap enggak boleh. Hatta kita di kamar mandi, tahapnya aja enggak boleh gede-gede. Gitu misalnya. Tahap apa namanya bahasa kita? Bukan deh. Gitu. Itu kan tahap. Apa namanya? Sendawa. Itu bahasa Indonesia. Cuma kebanyakan orang dibilang sendawa, dibilang ketawa lagi. Sendawa itu bahasa Indonesia. Bahasa kitanya tahap. Tahap aja nggak boleh dikenceng-kencengin. Gitu. Masuk angin, pelan, tutup. Walaupun masuk angin, orang nggak mau tahu ente masuk angin atau enggak. Orang taunya kedengaran tahap ente. Betul nggak? Belum dikerik, orang nggak mau tahu ente udah dikerik atau enggak. Orang kedengeran tahap ente. Ingat tuh, itu akhlak tuh, akhlak. Apalagi enak banget ya, astagfirullahaladzim. Enggak berakhlak. Allah Akbar. Ngeluarin ingus kencang-kencang, astagfirullah, tidak berakhlak. Sepi di kebun, dia nggak tahu di bawahnya ada jin. Betul nggak? Itu akhlak dengan lingkungan. Itu kalau misalnya di kebun aja nggak boleh kayak begitu. Kalau misalnya apalagi di jalanan, di masjid, di musola, itu diajarin akhlak. Jadi akhlak itu bukan cuma sekedar lagi sholat jamaah, enggak. Banyak nih akhlak dalam sabda Rasulullah, banyak. Makanya wajar Habib Umar, karya pertama yang beliau karyakan, yang beliau buat adalah akhlak, mencakup semuanya. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji bagi Allah yang maha mulia lagi maha pemberi. Gadimil ihsan. Kebaikannya maha terdahulu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi. Kalau bersaksi berarti menyaksikan. Ya. Harusnya kita bisa menyaksikan keagungan Allah. Bukan cuma sekadar kita ngucap asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Bukan cuma sekedar kita mengucap itu saja. Sudahkah kita bersaksi dengan keagungan Allah? Bersaksi artinya kita melihat keagungan Allah. Kalaulah Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di usia 17 tahun, tidak beliau melihat, tidak setelah beliau melihat, kecuali yang beliau lihat adalah keagungan Allah.
Jadi itu Syekh Abu Bakar bin Salim 17 tahun, di usia 17 tahun nggak pernah kecewa sama orang. Walaupun ada orang jelekin beliau, ada orang memusuhi beliau, ada orang mau merusak beliau, tetap beliau nggak pernah kecewa. Kenapa? Yang beliau lihat keagungan Allah. Gimana sih kalau yang dilihat keagungan Allah? Ada anak kecil, kita lagi naik motor atau lagi naik jalan kaki, nyipratin gamis kita. Siapa tuh anak? Ini anak ini. Bapaknya siapa? Guru kita. Allahu Akbar, nggak jadi dah, nggak jadi marah. Kenapa? Tuh anak guru kita. Betul nggak? Nggak jadi marah, nggak jadi kecewa. Coba kita nih, kita dijelekin orang, difitnah orang. Siapa yang jelekin saya? Fulan bin Fulan. Oh ya, dia kan hambanya Allah. Oh lihat, itu dia hambanya Allah. Nggak jadi kecewa kita. Ngapa jadi kecewa? Dia hambanya Allah. Jadi kita nggak ngelihat dianya, kita ngelihat Allahnya. Yang kita lihat Allahnya. Kalau ngelihat dianya mah jengkel melulu kita. Kalau kita ngelihat manusia mulu, jengkel. Gedek banget sama dia. Belum berakhlak tuh kita. Jadi kalau kita udah mulai berakhlak, ketika kita ngelihat orang, jangan kita ngelihat orangnya. Yang kita ngelihat siapa yang punya orang. Siapa yang punya orang? Allah. Yang punya saya Allah, yang punya jamaah Allah, yang punya semuanya Allah, yang punya alam namanya dialah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, akhlak. Mulai kita diajarin akhlak. Akhlak. Biarin dia jelekin saya, biarin dia jelekin saya di media sosial, biarin dia semuanya urusan dia, silakan. Yang kita lihat Allah. Lagi-lagi apalagi dia adalah umat Nabi Muhammad, yang kita lihat Nabi Muhammad. Aduh, ampun dah ya Rasulullah. Biarin dah. Biarin banyak umat engkau yang jelek-jelekin saya, tapi yang saya lihatkan engkau ya Rasulullah. Kira-kira kita bisa gak kayak gitu jamaah? Jamaah, ibu-ibu, dalam, memang dalam. Ibu-ibu, bisa gak kayak gitu? Bisa. Ada orang jelek-jelekin ibu nggak usah marah. Ada orang ngambil emas ibu. Emas bukan emas Jawa, bukan. Emas perak. Ntar dibilang emas Jawa lagi. Emas Jawa suaminya maksudnya. Ini emas perak gitu. Ada sendal ibu pulang dari masjid, ada orang ngambil. Perkataan pertama kali itu ketika Bapak Kelly kehilangan sendal, apa? Alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Sholat apa ngambil? Kecewa dia. Kenapa sih nggak ngucap alhamdulillah? Pak Kelly? Pak Kelly. Ucapkan alhamdulillah pertama. Sebelum segala sesuatunya, kan setelah subhanallah adalah alhamdulillah. Baru Allahu Akbar. Semuanya ada tartib-tartibnya. Bisa gak kita? Sendal kita bagus, beli bata buat persiapan lebaran. Buat persiapan Idul Fitri hilang. Salat subuh diomelin. Gara-gara saya salat subuh nih, astagfirullah. Salat subuh jauh lebih tinggi daripada bakyak, lebih tinggi daripada bata. Dari pabriknya bata, salat subuh lebih istimewa. Jangankan salat subuh, 2 rakaat sunat sebelum subuh jauh lebih istimewa daripada dunia beserta isinya. Bagaimana cuma sekedar bakyak atau bata? Betul ke jamaah? Jadi kenapa harus kecewa? Kenapa harus kecewa? Ada satu rintihan orang jelekin kita, dan sebagainya. Kenapa harus kecewa? Jangan. Kembalikan semuanya kepada yang punya. Tadi baju kita dibanceretin sama anak kecil. Kita lagi mau marah, tahu-tahu tuh anak guru kita. Kan nggak jadi kita marah. Yang ada kita kasih duit. Ini 50, 100 ribu. Anak guru mana mungkin dikasih 10 ribu. Anak guru, walaupun dia udah banceretin, baju kita dibanceretin, lagi mau sholat subuh, pakai dibanceretin di got. Biarin nih anak guru berkah tuh lihat. Gak apa-apa nih anak guru berkah. Kalau perlu tangannya kita cium tanganin. Padahal itu bekas got. Betul gak kira-kira jemaah? Apalagi nih Allah. Nah, orang kalau udah bisa melakukan kayak gitu, dikatakan udah bisa menyaksikan keagungan Allah. Maka dia sudah bisa merepresentasikan ungkapan dan semua
Pemahaman dia semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Representasi satu kehidupan namanya. Ungkapan kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa gak kira-kira seperti itu? Ini akhlak. Ini akhlak. Karena akhlak tidak ada duanya. Karena pertama kali yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada mereka para sahabat, akhlak dan tauhid. Akhlak dan tauhid, akhlak lagi, akhlak. Sampai akhlak kepada mereka orang kafir ada akhlaknya. Ngajinya Rasulullah, ngajinya baginda Rasulullah dengan mereka para sahabat di Argam bin Abil Argam. Beliau mengajarkan akhlak, mengajarkan tauhid. Belum mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, belum, tapi akhlak dan tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dikatakan oleh Al-Habib Umar, kalau tidak ada sekutu baginya, tidak boleh takut sama yang lain. Kenapa kalau kita takut? Waduh, antara Rusia dan Ukraina, jangan-jangan nanti ada perang dunia ketiga. Kenapa harus takut? Apa yang kita takutkan? Apa lantaran perang kita takut? Enggak perlu takut. Bapak moyang kita di 300-400 tahun yang lalu, mereka enggak pernah takut walaupun adanya Belanda. Mereka enggak pernah takut walaupun adanya Portugal, Portugis, Spanyol, Inggris. Kemudian terakhir baru Jepang, kemudian adanya PKI, kemudian datang lagi tuh di tahun 45 dan 46, 47, 48, oh rame lagi. Belanda dengan sekutunya atau sekutu-sekutunya Belanda, mereka datang lagi. Mereka enggak pernah takut. Mereka hidup sebagaimana biasa. Mereka hidup sebagaimana biasa. Giliran makan ya makan, giliran ngeteh ya ngeteh, ngopi ya ngopi, enggak ada rasa takut. Ya, jadi orang muslim, orang mukmin di mana saja dia berada tidak boleh merasa takut. Apalagi satu alasan untuk dia tidak melakukan ibadah. Saya tidak mau sholat di masjid berjamaah lantaran Covid. Astagfirullah. Itu lebih parah kalau begitu jadinya. Menjauh dari masjid lantaran Covid. Lebih parah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, dibohongin orang. Makanya kalau kita jauh dari ulama, dibohongin orangnya banyak. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, dibohongin orangnya banyak. Kalau kita jauh dari syariat baginda Rasulullah, dibohongin orangnya banyak. Siapapun coba. Tapi terkadang ulama dibohongin aja masih iya. Ulama dibohongin iya. Iya dah iya. Padahal dia tahu dibohongin. Saking enakin umat. Saya punya guru dan gurunya Habib Umar. Ini akhlak. Ketika buka pintu mobil, belum sempat beliau keluar, tuh supir udah ngegabrugin mobilnya lagi. Udah nutup mobilnya lagi. Bruk. Ketutup tangan Habib Abdul Qadir. Padahal ketika itu Habib Abdul Qadir usianya sudah sangat sepuh. Berdarah. Sampai pada akhirnya supir udah masuk ke rumah, balik lagi. Kok Habib Abdul Qadir enggak keluar ya? Ada apa? Dilihat nyangkut tangannya. Dilihat berdarah. Ya Allah Habib, ya Allah Habib, kenapa engkau enggak bilang kepada saya? Kalau aku berteriak, aku khawatir membuat engkau kecewa dengan aku. Allah. Kalau aku berteriak, aku khawatir membuat kecewa kepada engkau. Aduh, gitu. Kan biasanya kita bilang, aduh, mata lu mana? Mata. Orang Betawi, benar-benar Betawi, orang ajar banget. Mata lu taruh di mana? Ini mata ini lihat berdarah. Lu nggak ngeliat? Mata lu taruh di mana? Di dengkul atau di depan? Nih kalau kita lagi marah, betul nggak? Habib Abdul Qadir nggak marah. Berdarah. Kenapa engkau nggak ngomong ya Habib? Aku takut ketika aku berteriak, aku mengecewakan engkau. Sungguh aku tidak kecewa dengan engkau ya Habibana. Tuh lihat, akhlak. Akhlak gak jamaah? Akhlak. Ini akhlak kelas tinggi jamaah sekalian. Yang belum tentu ulama juga mempunyai akhlak seperti itu, belum tentu.
Karena ini dikatakan akhlak kelas tinggi. Tersakiti masih tetap diam. Berapa banyak mereka para ulama tertipu masih tetap membuat orang yang menipunya itu seakan menjadi temannya. Ditipu. Dia biasa-biasa. Gimana sehat? Masya Allah. Allah Akbar. Padahal tuh yang diajak ngomong tukang tipu. Ditipu lagi, ditipu lagi. Kan ulama sering banget ditipu. Sering. Cuma nggak gimana-gimana. Kalau kita baru kehilangan duit 1 juta aja, satu kampung kedengeran. Baru kehilangan satu tempat duit dompet. Waduh, 2 RW kedengeran. RW, tolong dong umumin, dompet saya hilang. Ulama, jangankan si dompet ratusan juta, miliaran diam aja deh. Ya. Kenapa harus bingung? Aku bingung kalau aku nggak sholat berjamaah, tuh lihat. Aku bingung kalau keluarga aku tidak sholat berjamaah. Hartaku hilang tidak menjadi masalah. Aku ditipu orang di sana dan di sini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau anak keturunanku tidak sholat berjamaah, itu yang jadi masalah. Berjamaah, jamaah, bukan cuma sekedar sholat, gitu. Akhlak gak? Jamaah, akhlak gak? Akhlak. Kita kehilangan duit, Masya Allah. Tapi kita sholat Jumat atau sholat subuh telat, nggak gimana-gimana. Imam udah 1 rakaat, kita masuk di rakaat kedua, kita biasa-biasa aja. Ya, duit kita 1 juta, 2 juta kehilangan rame. Duit mana nih? Duit mana? Mana duit? Duit mana? Baca Yasin 41 kali. Salat subuh telat nggak gimana-gimana. Orang-orang dulu salat subuh telat, imam udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nangis tuh dia. Ketelatan salat subuh, nangis. Dan orang yang salat subuh tahu bahwa dia nangis, akhirnya datang ke rumahnya habis isyraq. Ngapain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 lagi bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa emang? Ente salat subuh telat. Salat subuh telat diungkapkan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak kita keliling di kampung ini dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul enggak? Enggak salat subuh bahkan. Astagfirullahaladzim. Akhlak tuh lihat. Akhlak. Ada orang kesiangan diadanin, kedua telinganya diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente enggak salat ya? Salat. Di mana? Di rumah. Ya diadanin lagi. Laki salat berjamaah di masjid, mushola, majlis taklim. Syahadat 'abdin, persaksian seorang hamba, adz'ana birrububiyyati, meyakinkan tentang ketuhanan, lahu, kepada Allah, sidqan, secara jujur. Bagaimana kita bisa meyakini ketuhanan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan, tidak ada yang lain, la ilaha illallah. Waftakhara bil 'ubudiyyati lahu haqqan, dan bergembira beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bergembira kita. Setiap malam kita beribadah gembira, alhamdulillah. Setiap hari kita sholat tepat pada waktunya, alhamdulillah. Kita ngaji, kita zikir, kita mencari rezeki yang halal. Biarkan mereka mencari rezeki yang haram, kita dengan halalnya bergembira. Mereka pulang bawa mobil, kita pulang cuma sekedar bawa ketimun suri doang, biarin. Tapi kita cari rezeki yang halal. Pulang kita bawa ketimun suri buat anak dan istri. Sementara yang lain pulang membawa emas, biarin. Kita bergembira dengan rezeki. Tapi rezeki halal, itu seharusnya tuh kita seorang muslim. Kita bangga dengan pakaian kita. Kadang saya nangis, jemaah sekalian. Ada orang di mobil, Masya Allah, pakai pakaiannya masih luar biasa. Masuk mall, di parkiran, dia ganti semua. Pecinya diturunin, kainnya diturunin, jubahnya, gamisnya diturunin. Akhirnya dia pakai celana jeans. Masya Allah. Nangis tuh saya. Dianggap tuh pakaian gamis jubah untuk di masjid musola doang. Dianggap pakaian-pakaian pakai peci semuanya untuk cuma sekedar di masjid doang, untuk sholat. Ente malu pakai peci di mall? Astagfirullah.
Ente umat Nabi Muhammad, umat yang paling agung, umat yang dicintai oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad. Malu pakai peci ke mall. Sementara orang-orang di mall telanjang. Sementara orang-orang di mall bahkan pakai tadi salibnya berkilo-kilo. Enggak ada rasa malu. Kita seorang muslim pakai peci ke mall. Apalagi sekarang, Masya Allah di Ramadan, mall, betul-betul mall, Masya Allah. Panjang dan lebarnya luar biasa. Malu kita. Apa emang? Ada apa? Ada masalah apa? Negara Republik Indonesia yang penuh dengan darah mereka para wali dan ulama, masih malu kita mempunyai keutamaan, mempunyai pakaian Islam di sini. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan Rasulullah sahibul khuluqil 'azim. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kami, nabi kami, keagungan kami Nabi Muhammad, utusan Allah yang mempunyai akhlak yang mulia. Wan nahjil qawim, yang mempunyai metode yang lurus. Wasiratul mustaqim, yang mempunyai jalan yang lurus. Da'ana ila haqqin bihaqqin munazzal. Kita diseru oleh Nabi Muhammad dengan kebenaran yang sudah datang, yang sudah diturunkan kepadanya, alaihi kepadanya minar rahmani, dari Allah yang maha pengasih, afdalu da'wati, seistimewa-istimewa ajakan. Seistimewa ajakan itu adalah ajakannya Nabi Muhammad. Karena ajakan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ajabna gabilna, kami terima. Makanya ada orang kalau nikah, qabilna, nikahahu wa tazwijahu bil mahril madhkur. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saya terima, gabil. Jadi ini kita diajarkan oleh Al-Habib Umar, ajabna gabilna. Kita terima dakwahnya Rasulullah. Muz'inina li amrihi, mematuhi aturannya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau orang Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami berbuat maksiat. Tapi kaum muslimin, sami'na wa ata'na, an hudan wa basirati, penuh dengan petunjuk dan pandangan batin. Fa ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk memegang teguh kebenaran. Ini doa yang langsung dari Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa ya Rabbi qbidna 'ala khairi millati, ya Allah, meninggalkanlah kami dengan ajaran yang baik, sebaik-baik ajaran, yaitu Islam. Makanya ada di dalam Ratibul Haddad, di akhirnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ada kan? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ada dalam Hadrah Basaudan di akhirnya, bijawalil Fatimah umnun bi husnil khatimah, bijawalil Fatimah umnun bi husnil khatimah, bijawalil Fatimah umnun bi husnil khatimah wal qabul. Ada kan? Allah, kita baca itu 3 kali, setan retak. Dia punya punggung langsung retak. Punggungnya langsung retak dan enggak bersatu lagi. Lantaran kita baca itu dia.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا الله. Dengarnya aja enak. Adakah orang yang mendengarkan Ratibul Haddad kemudian hatinya lesu? Kemudian hatinya ya enggak enak, dengarnya aja enak. Coba masukin dalam hati. Meninggal husnul khatimah. Beliau Imamul Haddad, Haddadul Qulub. Tidak ada orang dekat kepada beliau kecuali meninggal husnul khatimah. Tidak ada orang cinta dengan ajaran beliau kecuali husnul khatimah. Tidak ada orang dekat dengan menyebut nama beliau kecuali hidupnya mudah. Baru nyebut nama Imamul Haddad. Allah. Qutbud da'wa wal irsyad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Fatayla al-Imam al-Haddad Silman bin Abdullah bin al-Haddad al-Imam Hasan wal Husain bin Abdullah bin Ali al-Haddad Imam Ahmad bin Zain al-Hamzah Imam Abdul Rahman bin Abdul Balqi thumma ila Hamzah Imam Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali al-Haddad. Baru menyebutkan silsilah Imamul Haddad, hatinya tenang. Talina qalbu, hatinya menjadi nikmat. Baru nyebut. Perbanyak kita. Apalagi ini doa langsung dari Imamul Haddad. Fa ya Rabbi tsabbitna 'ala al-haqqi wa Rabbi iqbidna 'ala khairi millati wa hal wa sallallahu wa sallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala sanjungkan afdhalus salatin afdal salawat wa azka salamin dan semurni-murni salam sejahtera azka ala habibika kepada kekasih engkau ya Allah Sayyidina Muhammadin junjungan kami Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan kepada keluarga para sahabat dan mereka orang yang mengikuti mereka dengan kebenaran. Amma ba'du. Ini karena pengajian Ramadan, pengajian target ini harus khatam dalam kajian, bukan dalam satu kajian, itu dalam Rabu Kamis berarti 8 kajian. Ini insyaallah harus khatam. Sebentar lagi kita akan selesaikan. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqaddimu hadhihi safahati, aku ketengahkan lembaran-lembaran ini mustamilatan ala azimi akhlaqin, yang meliputi keagungan akhlak. Wa jalili sifatin, keagungan sifat. Hiya akhlaqu wa sifatul mu'minin, adalah akhlak dan sifat orang beriman. Al-mutahaqqiqi bihaqaiqil iman, yang merealisasikan hakikat iman. Kenapa? Al-iman muwaggara fil qalbi, karena iman itu terpatri di dalam hati, kuat. Iman itu kuat dalam hati. Walaupun dia dicambuk, tetap dia dalam keadaan beriman. Itulah iman. Wasaddaqahul amal, dan dibarengi dengan amal perbuatan. Diamalkan secara optimal dengan penuh perbuatan. Jadi kalau kita punya iman maksimal, kita bukan cuma sekedar puasa saja. Ada Ramadan bukan puasa saja kan? Ada tarawih, ada baca Quran, ada zikir, ada tahlil, ada sedekah. Apakah kita sudah jalankan? Kalau cuma sekedar kita menjalankan puasa saja belum maksimal. Wa takhillu 'anil rada'il wa tahillu bil fadail, yaitu dia menjauhkan dari berbagai hal-hal yang buruk dan menghiasi dari berbagai macam yang istimewa, yang baik. Wallahu a'lam. Insyaallah dalam kajian kita selama Rabu Kamis insyaallah khatam ini. Ya, insyaallah. Karena kita sering juga menghatamkan di bulan suci Ramadan kitab, tapi memang waktunya
Bukan seminggu 2 kali, setiap hari. Ini kan seminggu 2 kali, tapi insya Allah khatam. Karena kitabnya nggak gitu panjang lebar, insya Allah khatam insya Allah. Wallahu a'lam. Ini baru kajian kita pertama dari 8 kali pertemuan. Insya Allah tinggal 7 kali pertemuan. Mudah-mudahan saya mengharapkan kepada seluruhnya untuk bisa membawa kitab. Atau kalau nggak bawa kitab, di HP-nya di subscribe screenshot kok jadi subscribe sih? Salah ngomong. Itu dia. Itu. Dipoto, dilihat. Kalau nggak mau foto, ya tulis tangan. Ustaz Abdul Aziz, Abang Afid punya kitab, ditulis tangan. Masya Allah. Kalau enggak, Samsu aja bisa kebeli. Ini paling cuma berapa rupiah? Berapa? 12.000? 15.000 lagi. Masya Allah. Samsu saya berapa? Saya nggak tahu. Berapa? Nggak tahu juga. Ya udah, taruhlah 30.000. Berapa? Oh gitu. 20.000 Samsu. Ini 15.000. Masya Allah. Ayo bismillah. Ini untuk dunia dan akhirat lagi. Ya. Berkah insyaallah. Wallahu a'lam. Boleh. Jadi kalau kita kena tipu pada apa itu kabar, tapi dalam intinya itu kalau tipu, kalau ini bilang bodoh, bisa tipu sekali-kali atau juga dibohongi orang, itu gimana? Ya, dalam tinjauan orang awam, kalau ditipu mulu sama orang, sama dia lagi ditipu, goblok banget sih lo. Itu bisa. Bodoh banget sih ente. Ya, itu tinjauan orang awam. Tapi tinjauan orang yang berakhlak enggak. Dia rela ditipu. Biarin dah, kesian. Dia nipu saya juga kan, dia buat anak dan istri ya. Tuh lihat, sampai begitu tuh. Benar-benar. Ini kan akhlak luar biasa. Saya tahu saya ditipu. Tapi kan tuh dia baik sangka nih, kita baik sangka. Emang duit buat anak dan istrinya. Makanya kita harus punya baik sangka melulu sama orang. Kalau kita punya buruk sangka, kita ditipu, jangan-jangan dia main perempuan lagi. Enggak benar. Jangan-jangan dia minuman keras lagi, enggak benar. Dari hati yang ikhlas, nanti dia sang penipu ada waktunya untuk tobat. Lihat, tapi ikhlas. Kita ditipu ikhlas. Bahkan sengaja-ngaja kita ditipu. Wali terkadang sengaja-ngaja ditipu. Saya duduk di sini, kali aja ada orang nipu saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita udah marah-marah. Adik kita, ponakan kita ditipu mulu, tapi dia tenang aja. Saya di sini dah, kali-kali ada orang nipu saya. Saya di sini kali-kali ada duit saya diambil sama orang. Saya demen banget nih. Allahu Akbar. Itu dia udah dengan Allah. Dia udah berpatri hatinya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan dia tidak melakukan seperti itu, andaikan ditipu, dia nggak marah, sedikit pun nggak marah. Pertama kali ketika dia dibohongi, alhamdulillah ya Allah. Tapi engkau ridho nggak aku ditipu ya Allah? Ya Allah, engkau ridho nggak? Aku tunggu jawaban engkau. Dalam sholat, Allah Akbar, belum dapat jawaban, Allah Akbar, belum dapat jawaban, Allah Akbar. Tahu-tahu dia baca seperti Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ada apa bacanya? Raditu bi al-wirdul latif, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiy. Atau Ratibul Haddad ada juga. Berarti Allah ridha. Kenapa ada bacaan raditu billahi rabban? Atau ketika dia baca Al-Qur'anul Karim, dia baca radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbahu ridha. Berarti Allah ridha. Ya Allah.
Allah ridha, Allah ridha amma ankum ma ridha. Udah aku ridha kalau begitu jadi. Udah langsung jawaban dari Allah. Dengan dia baca Quran ada bacaan radhiyallahu anhum radhaan. Atau dia baca doa atau baca zikir. Atau dia kedengaran di bulan suci Ramadan, nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minar nar. Ya Allah, ya saya ridha, ya Allah saya ridha. Itu tanda ridha. Padahal enggak ada hubungannya. Dia di sini yang membaca zikiran di masjid, tetapi ketika dia dekat dengan Allah ada hubungan. Ketika dia dekat dengan baginda Rasulullah ada hubungannya. Orang kalau udah dekat sama Allah, udah dekat sama Rasulullah, dimanapun dia berada selalu terpatri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kaum salihin kalau dapat dibohongin orang, ditipu orang, alhamdulillah. Enggak buru-buru masuk ke pengadilan. Masuk pengadilan, waduh, masuk ini dan itu dan ini, ya enggak ridha. Biarin aja udah, bismillah. Biarin aja. Biarin. Jamaah. Emang kita mau bawa apa peninggal? Kita meninggal bawa apa? Yang kita bawa nih yang laki cuma tiga kain kafan. 4 lagi. Laki 3. Kain kafan. Perempuan 5. Laki nih misalnya, saya mau 5 enggak boleh. Enggak boleh kan? 3 udah ketentuan 3, mau 5 lagi kan kafan. Ini ulama harus 10 kan kafan. Enggak, hatta ulama tetap 3. Betul enggak? Itu. 3 tetap kain kafannya 3. Mau kemana? Saya tanya mau kemana? Mau bawa tuh harta, tanah, disengketain. Udah. Asalnya tiada menjadi tiada pula. Asalnya dari Allah, semuanya kembali kepada Allah. Habib Umar. Yang ngarang kitab ini adalah Habib Umar. Saya muridnya Habib Umar dan menceritakan tentang sang pengarang kitab ini. Habib Umar baru kemarin ada orang ngaku bahwa dia punya rumah yang ditempati sama Habib Umar. Waalaikumsalam dalam bahasa Betawi. Kalau bahasa Arab kan jamaah bingung. Ya udah saya terjemahin. Karena saya mau terjemahin bahasa Sunda nggak bisa, mau Jawa lebih nggak bisa lagi, udah bahasa Betawi, bahasa bahasa bangsa negara Republik Betawi. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Masuk duduk, ngopi ngeteh. Mar, ini tanah aneh. Senyum Habib. Mar, ini tanah aneh. Anaknya bilang, ini tanah bapak aneh, ini sertifikatnya bapak aneh yang punya. Udah biarin dah. Ente mau? Kalau ente mau, bilang. Anda masih punya mobil, biar anak dan istri-istri anak dan anak-anak anak tidur di dalam mobil. Gak ada masalah. Maafin muskil, ambil. Dia kasih. Dikasih. Kan jamaah nggak dengar cerita seperti ini. Dikasih. Tapi Allah Maha cinta sama hamba-hambanya. Allah Maha cinta kepada kesayangannya. Nggak lama diberikan yang lebih istimewa lagi. Tapi kan udah dikasih ke orang. Sebegitunya tuh. Saking nggak mau bermasalah dengan orang. Nggak mau. Padahal betul Habib Umar yang punya, sertifikatnya emang beliau yang punya, anaknya agak sedikit gimana. Udah kalau ente mau ambil. Ente mau ambil. Diam tuh orang. Allahu Akbar. Jauh banget dengan akhlak kita. Tapi kalau kita memang lagi butuh ya pertahankan. Bukan artinya kita mengikuti Habib Umar secara 100%. Kalau kita nggak mampu pertahankan, jangan, ini punya anak, boleh. Dan ini diantara kewajiban kita membela hak kita, boleh, gitu. Ya ini boleh, masih dalam hal yang boleh dalam membela kepemilikan kita. Jangan dong, ini kan punya anak. Kalau misalnya ente ambil, bagaimana dong ceritanya? Bilang kalau ente mau duit, bilang. Kalau ente mau minjem duit, bilang. Jangan bilang bahwa ini punya ente, gitu. Boleh kita ngomong kayak gitu. Tapi kan saya mau cerita ini cerita dan adab guru saya, Sal
Pengarang kitab Khuluquna. Sampai sebegitu akhlaknya. Sampai sebegitu akhlaknya. Ada lagi? Begini Pak Tia, ada kesan dari kita ada yang penegakan untuk Agak kerasan. Enggak kedengaran. Tidak kedengaran. kalau dikaitkan dengan